kejuaraan dunia ada di sini. Vision Plus, House of Sports. Pemirsa, kasus dugaan penipuan yang melibatkan artis atau musisi serta selebgram kian marak di jagat maya. Setidaknya kasus Medina Zain, Putri Nia Daniati, dan belakangan giliran adik ipar Raja Dangdut Rhoma Irama yang dilaporkan ke polisi atas dugaan penipuan. Adalah Rika Wijaya, perempuan yang bercerai mati dengan suaminya, mengadu ke polisi setelah menyadari jika kena tipu dalam perjumpaannya dengan pria bernama Ali Kadafi, ipar Rhoma Irama. Kisah penipuan Rika Wijaya tergolong unik sebab Rika yang jomblo setelah suami tercintanya meninggal dunia mulai merasa bosan hingga akhirnya coba-coba mencari jodoh dari sebuah aplikasi. Rika sukses menemukan pria bernama Ali Kadafi. Kepada Uya Kuya, Rika mengisahkan secara detail bagaimana cintanya kepada Ali berujung pelaporan polisi. Gue ngerasa hidup gue sepi ya, jujur sih. Gue main saat itu gue baru 3 kali swipe nih, baru 3 kali swipe right. Oh iya. Belum pandemi dulu ya. Swipe right, pleng gitu kan, match nih. Oh gitu ya, jadi match ada ketemu cowok yang cocok gitu. Langsung match gitu, foto yang gue swipe right itu kan, yang gue swipe ke kanan itu muncul nih, teng. Foto siapa? Ali Kadafi ini. Foto orang ini nih, nongol. Ganteng. Tiba-tiba ting gitu bunyi notifikasi, oh ada chatnya. Oh dia bisa ngechat. Ada chat, Oh, hai gitu, coba bisnis, coba. Assalamualaikum. Cinta sepertinya membutakan Rika sehingga hatinya yang lembut keibuan terpagut rayuan maut Ali. Walhasil, cinta Rika berbalas permintaan uang. 1 kali Rika beri, bahkan permintaan sejumlah uang pada waktu berikutnya pun masih diberi oleh Rika. Hingga akhirnya, Rika sadar jika pria yang mampir di hatinya itu tak sungguh-sungguh mencintainya. Hati Rika hancur ketika mengetahui Ali yang semula diketahui tak memiliki pasangan ternyata sudah menikah. Gitu ya, bilangnya bisnis properti ya. Oh bilangnya bisnis properti? Bisnis properti. Gak bilang artis, pemain band? Saat kenalan match di Tantan itu bilangnya dia, karena dia juga langsung sejujur-jujurnya nunjukin KTP. Oke. I'm single. Oh ada di KTP-nya terus belum menikah? Bener-bener gue ditunjukin nama dia, valid lah ya semua datanya, single, belum pernah nikah. Setelah yang kecil-kecil gue support dia show di segala macem, dia bilang dia butuh uang sekitar 80-100 juta untuk bisnis. Dia mau beli drone untuk disewa ke temennya yang punya PH, sutradara. Drone, kamera yang terbang-terbang itu. Yang untuk film layar lebar. Nah harganya tuh sekitar 80 jutaan, barangnya juga inden, harus segera. Saat itu ya udah, dengan segala cara dia, omongannya dia, gue percaya bang. Dia malam itu jemput gue, kita ngebahas itu, dan kita ke ATM. Oke. Sampai jam 12 malam di Depok, ngambil ATM dari 2 ATM karena uang gue nggak banyak, jadi 40 gue store gitu. After itu nggak tahu hati gue resah, ini uang gue udah banyak nih, gue hitung-hitung udah sekian nih gitu. Ini bener nggak ya cowok gitu? Oke, gue harus cari tahu. Ya gue nggak bisa cari tahu dari mana-mana lagi, gue cuma punya Allah gitu ya, punya Tuhan. Gue berusaha, ya aku sholat tahajud. Doa gue cuma, ya Allah kalau dia. Ya, akibat cinta Rika menderita bukan hanya mental, ia juga kehabisan harta. Kini Rika tak tahu harus berbuat apa. Sebab uang simpanan untuk jangka waktu 5 tahun ke depan ludes dibawa pria kenalan dari aplikasi. Lantas, apa yang akan Rika lakukan selain mengadu ke polisi? Iya, gue somasi dia sampai dengan gue bikin LP. Oke, dia udah diminta keterangan belum? Pasangan Bella Sophie dan Daniel Regan kini memiliki kesempatan untuk segera punya anak kedua. Sebab putranya Daniel Regan sudah ingin punya adik.
Seperti anak pertamanya, tahun ini Bella juga melakukan program bayi tabung di Malaysia. Bella yang ditemui mengaku jika hatinya sedang bahagia karena proses transfer embrio berhasil. Alhamdulillah, baru kemarin dapat kabar. Ini hari kedua nih dapat kabar, alhamdulillah positif. Nangis lagi nanti gue nih. Alhamdulillah positif. Alhamdulillah, rasanya senang bisa jadi bisa jadi ibu hamil lagi. Sekarang manggilnya orang teman-teman bumil gitu. Alhamdulillah dikasih dikasih rezeki lagi, bisa hamil lagi. Mudah-mudahan sehat kandungannya, mudah-mudahan nanti sampai lahiran gak ada masalah apa-apa. Proses Bella Sophie memiliki anak memang penuh perjuangan. Sebelum Danilo lahir, Bella memang melakukan program bayi tabung di Malaysia. Sukses memiliki anak, Bella dan suami menjelaskan bahwa masih menyimpan embrio di tempat keduanya mengikuti program bayi tabung. Dan kini, usia embrio yang disimpan Bella sudah waktunya untuk ditransfer, sebab bila tidak dilakukan, embrio yang disimpan akan kadaluarsa. Jadi ini kemarin kita kan melakukan program bayi tabung yang kedua. Prosesnya panjang lah ya. Jadi emang kalau bayi tabung itu emang panjang prosesnya karena kita harus bolak-balik ke Kuala Lumpur, ke Malaysia, terus cek rahim, ketebalan rahim, ambil obat, terus udah gitu tunggu dia mateng ya, rahimnya cukup lah ya ketebalannya baru dimasukin. Tapi dari proses yang awal Danilo sama yang sekarang lebih ringan sekarang karena apa? Karena yang kedua ini memakai embrio yang dibekuin 5 tahun lalu gitu. Jadi nggak harus ulang dari proses awal. Jadi cukup kemarin 1, 2, 3, 4 kali datang doang. 4 kali datang bolak-balik sampai akhirnya yang terakhir itu embrio transfer gitu. Yang paling utama adalah karena embrionya sudah tahun ini tuh terakhir. Karena kan udah 5 tahun. Batasnya tuh 5 tahun. Jadi dokter kandungan harus buru-buru cepet nyaranin untuk cepet. Kenapa kita nggak tahun lalu juga? Karena kemarin tahun lalu susah untuk masuk Malaysia. Dan alhamdulillah memang rezekinya kita tahun ini Malaysia udah buka open ya. Open untuk wisatawan negara luar. Terus udah gitu dimudahkan juga. Terus emang tahun ini udah terakhir banget. Nggak bisa lagi nunggu tahun depan. Kalau nggak nanti katanya bisa expired lah embrionya. Karena ngulang dari awal tuh ribet kan. Harus nunggu sel telur matang dulu, ambil sperma suami lagi. Pokoknya ribet lah, dari awal tuh ribet. Bella mengaku senang dan bahagia lantaran transfer embrio dianggapnya berhasil. Lantas, mengapa beberapa waktu sebelumnya Bella merasa khawatir hingga mengalami pendarahan? Iya, kemarin sempat pendarahan, terus pokoknya pendarahan hebat malamnya pada saat aku pulang dari kantor. Aku kan biasa sering ganti inilah dalaman ya. Waktu aku mau sholat, astagfirullahaladzim, aku lihat tuh darah gitu kayak darah mens. Habis itu papaku datang, papaku udah panik juga ya kan, sampai kita doain papaku. Aku juga udah panik, udah nangis. Terus suamiku datang. Kita kan meeting sama-sama di kantor. Terus suamiku juga udah sayang, nggak usah stres, udah pokoknya besok ke dokter gitu. Akhirnya telepon dokter, buru-buru ambil obat di apotek, obat penguat lagi ditambah ya kan. Mudah-mudahan lah kita berdoa. Alhamdulillah paginya waktu dicek ke dokter, alhamdulillah sehat gitu kan. Mengetahui Bella sukses menjalani transfer embrio, keluarga dan anak pertamanya merasa bahagia. Sebab mereka akan kehadiran satu anggota baru dalam keluarga mereka. Lantas, seperti apa kebahagiaan dan persiapan Bella dan Daniel Regan dalam menyambut perkembangan janin dalam rahim Bella? Tapi Daniel dari awal, sebelum program juga dia udah kayak dede bayi gitu. Ini Upa, dia panggilnya Upa. Ini Upa, dede bayi lagi ngapain? Nanti kalau pagi kalau bangun tidur, morning dede bayi. Upa sayang sama dede bayi. Pokoknya dari awal tuh udah seneng, udah sayang. Suami pasti seneng banget karena emang dia juga seneng punya anak lagi. Adik Nilo punya adik lagi. Pokoknya semuanya seneng. Apa aja lah, mau cowok mau cewek, yang penting bisa nemenin Danilo, bisa pokoknya udah cukup 2 aja, ini yang terakhir.